Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Angelin Cerin. Jadi kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang bagaimana cara buat login, logout, sama register di Laravel. Sebelumnya saya sudah ada buat juga dengan penjelasan yang lebih detail. Jadi kalau mau langsung nonton aja di situ, boleh. Yang kali ini saya buatnya lebih fokus ke desainnya sama alur pembuatannya secara general. Oke, jadi pertama saya ada buat notes di sini, jadi lebih mudah diikuti. Nanti saya ada buat linknya di komentar juga supaya kalian bisa lihat dan dipelajari. Oke, jadi pertama kita buat dulu projectnya. Saya akan buat di dokumen think tadi sini. Yups, penting sini aja. Cara buatnya, kita buka saja yang di sini, lalu create composer, dan nama project. Oke. Kita tinggal tunggu saja. Akhirnya sudah selesai guys, lama juga, sampai 10 menit kayaknya. Oke, sekarang kita ikutin tutorial. Jadi pertama kita migrate dulu. Sebelum itu kita buat database dulu deh. Seperti biasa kita buka XAMPP, start ini ke phpMyAdmin, lalu buat new database. Oke, sekarang kita buat database ini. Oke, setelah itu kita buka foldernya. Tadi di sini oke, setelah itu step pertama kita migrate dulu. Kita nggak perlu tambah migration baru. Di env kita masukin dulu database nya. Iya, nama database saya memang Laravel, jadi saya nggak perlu ganti apa-apa lagi. Oke, setelah itu di save dan kita cari di database migration. Kan di sini sudah ada user table kan, jadi kita tak perlu buat tabel baru lagi. Untuk login sama logout kita hanya perlu user aja. Dan sekarang kita mau run migrationnya. Kalau di Visual Studio Code kita bisa langsung di sini saja, jadi tekan Ctrl J. Oke.
di sini kita masukin HP artisan migrate. Oke, kalau sudah muncul ini lagi berarti sudah selesai. Kita coba cek di database kita. Nah, ini oke, nampaknya semuanya sudah lengkap. Jadi kita lanjut lagi ke step selanjutnya, yaitu make two controllers. Kita buat dua controllernya. Yang kita butuh itu ada satu untuk login, ini login controller satu, sama register controller. Ini optional ya, kalian juga bisa pakai satu controller aja kalau mau, tapi di sini saya pakai dua aja. Caranya sama, HP artisan, kali ini make controller, dan kita buat nama controllernya. Oke, sudah bisa kita lihat di atas sini. Nah, login controller sudah dibuat. Sekarang register controller. Oke, sudah muncul dua-duanya. Sekarang step selanjutnya kita masukin kontrol ke root. Sebenarnya nggak usah sekarang deh, itu nanti aja boleh. Dan pertama kita buat layout aplikasinya dulu, atau layout untuk loginnya. Ini semacam template gitu, jadi untuk desain kotaknya itu. Jadi untuk desain kotaknya kita masukin di app. Nah, di sini di public views kita buat new file. Di sini saya mau buat nama new filenya app aja. Jangan lupa back PHP-nya. Nah, dari sini saya akan copy saja dan saya akan jelaskan sedikit. Oke. Jadi di bagian atas ini kalian lihat kan ada title. Ini berarti dia ambil judul dari config. Dia ambil nama dari aplikasinya. Kita bisa selalu ganti namanya dari sini. App name-nya Laravel, jadi nanti yang muncul title-nya itu Laravel. Misalnya kita mau ganti jadi nah, nanti pasti muncul kayak gini. Nanti kita lihat ya. Oke, setelah itu ini scriptnya gunanya untuk panggil CSS, tapi Tailwind ini yang sudah ada di web, jadi kita bisa panggil selama kita ada wifi gitu. Dan ini desain-desainnya. Dan di sini ada lagi yield, itu artinya semacam tempat untuk placeholder gitu. Jadi kalau misalnya kita mau masukin di kayak di welcome buat ini, nanti kita mau masukin ke sini bisa juga, tinggal panggil konten gitu.
nanti saya tunjukin kalau sudah saya masukin kontennya. Oke, ini untuk layoutnya. Setelah itu kita buat alert ini. Alert ini gunanya untuk yang notifikasi gitu aja sih, tidak terlalu penting. Setelah itu kita buat ini untuk form loginnya. Nah, jadi kelebihan punya layout kayak gini, kita hanya perlu buat form gitu aja supaya bisa dimasukin ke template card yang sama. Jadi gini ya, kita buat login dulu. Nah, ini extend app, itu maksudnya dia nanti masukin ke dalam sini. Dan ini sectionnya ini sesuai yang di yield ini. Ini kan berarti kita mau masukin section ini ke di sini title-nya. Kita masuk di sini juga ada tunjukin, dia spesifikan mau dimasukin kemana. Dan karena loh kok register kejap. Nah, jadi ini untuk title-nya dan login ini untuk kontennya seperti yang tadi di sini. Jadi nanti semua form ini dia masukin ke dalam sini. Di sini nanti. Itu guna yield sama section. Dan kalau misalnya kita mau panggil view lain ke dalam view ini, kita bisa pakai include. Ini kita mau include view alert yang tadi ini supaya nanti dia muncul alertnya di sini. Oke, yang lain ini cuman form, harusnya kan sudah belajar lah ya. Sepertinya belum ada yang perlu dijelasin lagi. Dan di sini ada end session, berarti yang mau kita upload, yang mau kita tambahin ke layout itu, layout di sini maksudnya, itu semua yang ada di dalam session ini. Jadi sampai dia end baru dimasukin. Kalau misalnya ini kita nggak tutup dan di bawahnya kita mau tambahin lagi yang lain, nanti yang lain tuh juga ketambah. Oke, selanjutnya kita masukin view-nya ke login controller. Ini cuma untuk manggil view-nya saja ya. Di sini kita masukin saja. Lalu jangan lupa kita tambahin ke root. Root itu ada di sini. Nampak kan ini ada merah-merah. Nah, kalau misalnya bingung mau masukinnya kayak mana, kita tinggal sabar. Ini ctrl alt a. Kita langsung aja ya. ctrl a, nanti dia langsung import semua classes tanpa kita perlu tekan manual. Jadi nah, kita tekan, nanti dia langsung muncul di sini. Oke. Sorry. Oke, setelah itu kita buat untuk registernya. Oh ya, kan nanti kita sabar, kita serve dulu.
kan ini dia masih muncul cuman tampilan Laravel aja kan. Jadi kalau misalnya kita mau ubah, kita tinggal ganti di sini. Misalnya saya mau halaman utamanya itu login, jadi ya masukin aja login. Oh ya, ini yang saya bilang, dia buat titlenya jadi app name tuh, halo. Kalau misalnya kita mau ganti kan nggak bisa. Kenapa lama kali? Kita coba partition ulang, save ulang. Harusnya nggak lama sih, tapi tak ada masalah. Jadi kita lanjut buat registernya, form registernya. Di sini viewnya kita buat new file register. Kurang lebih sama kayak yang login juga. Kalau mau di copy juga bisa, nanti pause aja. Oke. Oh ya, tadi itu rootnya masalah karena kan di login ini, sabar. Nah, di login ini kan kita ada minta root ke register kan. Nah, masalahnya root di register tadi belum kita masukin, jadi dia error. Sekarang baru kita masukin. Nih, kita buat function di controllernya untuk manggil view-nya dan di root. Oke. Setelah itu kita coba refresh. Tada, jadinya seperti ini. Ini juga yang tadi saya bilang title itu, nanti dia muncul di sini, Laravel. Nah, ini untuk login dan registernya juga sudah bisa muncul. Dan ini yang saya bilang itu app layoutnya. Dan yang form ini itu yang view register sama login, itu formnya. Kalau yang luarnya ini kan sama nih, itu di app ini. Jadi yang kita buat ini login sama register ini cuman formnya. Dan selanjutnya, setelah sudah bisa diakses halaman login dan registernya, kita buat action registernya. Jadi kita pakai ini. Ini seperti biasa ya untuk CRUD input. Nah, dan di sini kan dia minta ada yang merah-merah nih, itu tinggal di Ctrl Alt A. Atau mau klik kanan, baru itu tekan ini juga boleh, import alt classes. Nanti tekan yang atas ini. Import. Ini juga diimport. Nah, sudah diimport semua seperti ini nanti. Oke, setelah itu kita roots ke postnya. Yang penting setelah setiap kita masukin apapun di controller, buat public function baru di controller itu, kita harus masukin di root juga. Dan kalau dilihat dari sini, get itu berarti untuk ambil, post itu untuk input.
Oke, setelah itu ayo kita coba register dulu. Apakah sudah bisa? Nah, ini dia bilang harus 8 karakter. Kita bisa atur itu di kontrol ini. Pas input kita ada kasih beberapa kondisi. Kalau di sini kondisinya bisa kita baca, harus diisi required, dan bentuknya itu string. Baru itu ini limit namanya maksimal 255 huruf. Kalau email dia wajib berstruktur email, dan di setiap tabel user dia hanya boleh satu aja. Jadi semua email harus unik. Setelah itu ada di password ini minimal 8 karakter dan harus confirm. Confirm ini berarti harus nih, dua ini harus sama. Sekarang kita coba masukin yang 8 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, udah 8. Harusnya sudah bisa. Oke, sambil nunggu kita langsung buat aja. Oke, kita lihat name Nathan Simon. Ini akan aku tekan 2 kali ya. Harusnya di database belum ada yang ke insert sih ya. Oke, kita coba lagi. Sambil nunggu karena ini pasti agak lama, kita lanjut dulu ke logika loginnya. Berarti ini verifikasi ya, validasi dulu. Nah, dan kalau ada seperti ini tinggal di klik kanan import, tekan yang atas ini. Oke, setelah itu kita masukin roots, jangan lupa. String welcome ya. Ini kita belum ada buat ke halaman welcome sih. Coba kita lihat. Yep. Jadi kita tambahin lagi itu. Welcome itu halaman Laravel yang utama ya. Harusnya semuanya sudah ada, jadi nggak usah kita buat lagi. Ini. Kita coba lagi, pastikan dulu dia belum insert. Oke. Sabar.
harusnya setelah diregister nanti dia pindah ke sini, ke halaman welcome. Belum ini kenapa? Oke, jadi setelah sedikit cari tahu, itu masalahnya karena saya salah import, jadi jangan diikutin ya yang bagian sini. Kan tadi di register ini saya buatnya importnya ini eliminate foundation out. Jadi harusnya kan pas kita import kelas ini ada pilihan dua ini kan, yang perlu kita import itu yang ini ya, model, karena kita mau panggil model di user ini. Oke, jadi masalah itu sudah selesai. Kita sudah bisa masuk ke halaman utamanya, dan sekarang kita coba buat tombol logout. Untuk tombol logout kita pakai yang di sini saja, welcome back. Kita tambahin bagian ini saja, tambahkan tombol logout di nav. Bagian sini dia sudah ada buat kondisi kayak kalau misalnya di root sini, kalau misalnya ada yang namanya login, nanti dia munculin tombol itu. Maksudnya kalau misalnya ada login, nanti dia munculin tombol-tombol tertentu. Dan kalau misalnya ada register, nanti dia munculin tombol register gitu. Jadi kita cuma mau tambahin tombol logout kalau misalnya usernya sudah login. Oke, sekarang kita coba lihat. Oh ya, jangan lupa masukin root logoutnya. Jadi pertama di controller outnya sudah logout, jadi yuk. Dan masukin di roots. Oke, setelah itu dia harusnya sudah detect ada root logout, jadi dia munculin tombol logout. Sekarang kita coba logout. Oke, sekarang kita coba login pakai email yang tadi sudah muncul di database. Emailnya ini dan passwordnya. Oke, kita coba sign in. Oke. Oh ya, dan kita coba ya, kalau misalnya kita logout, berarti kita pergi ke sini. Nanti dia muncul login dan register. Itu karena ada kondisi di sini, kalau misalnya sudah login, di sini. Kalau misalnya sudah login, nanti dia munculin kalau misalnya sudah login, nanti dia munculin dashboard sama logout aja. Dan kalau misalnya dia belum login, dia munculin dua ini. Gitu. Itu gunanya and out sama out. I think itu saja. Saya saranin nonton dulu videonya sampai habis, baru diikutin supaya menghindari kesalahan. Yap, sepertinya sekian untuk tutorial login dan logout saya. Terima kasih, semoga membantu. Mungkin bye bye.